seorang petugas kebersihan mau jadi penerjemah? Boleh? Kalau kau benar-benar bisa, gajimu akan kunaikkan 3 kali lipat. Suara tawa sinis Hendrawan Wijaya, sang CEO, menggema di ruang rapat. Para karyawan yang berada di koridor mulai berbisik-bisik. Tidak ada yang menyangka petugas kebersihan itu akan benar-benar menerima tantangan tersebut. Namun, Citra Ayu Lestari dengan tenang menghentikan gerakan kain pelnya. Gadis berusia 25 tahun itu telah hidup sebagai manusia tak kasat mata di perusahaan ini selama 3 tahun. Lulusan Manajemen Internasional dari Universitas Indonesia, dengan predikat cum laude dan menguasai 6 bahasa, namun tak seorang pun mengetahui fakta itu. Saat mendengar percakapan mendesak dalam bahasa Arab dari seberang telepon, Citra merasa takdirnya akan segera berubah. Mari kita kembali ke 3 tahun sebelumnya, melihat bagaimana semua ini berawal. Pada musim gugur tahun 2021, di sebuah rumah kontrakan sederhana di Jakarta, Citra menatap ijazah sarjananya dari Universitas Indonesia. Lulusan terbaik jurusan Manajemen Internasional, ujung jarinya merasakan tekstur kertas ijazah yang sedikit kasar, namun hatinya dipenuhi harapan. Citra, selamat ya, nak. Suara ayahnya, Bambang Santoso, terdengar dari belakang. Pria berusia 58 tahun itu dulunya adalah seorang guru SMA di Yogyakarta, tetapi setelah pindah ke Jakarta, ia bekerja sebagai pengemudi taksi online untuk menafkahi keluarga. Kerutan dalam di wajahnya dan tangannya yang kasar menjadi saksi bisu betapa kerasnya kehidupan yang telah ia jalani. Putri kita sekarang pasti akan bekerja di perusahaan besar, sahut ibunya, Sri Wahyuni, sambil membawa sebuah kue bolu kecil. Ibu yang berusia 55 tahun itu bekerja serabutan di banyak tempat. Pagi hari di warung kelontong, sore hari sebagai petugas kebersihan, dan malamnya di sebuah rumah makan. Namun, demi wisuda putrinya, ia rela meninggalkan semua pekerjaannya untuk menyiapkan kue ini. Mata Citra berkaca-kaca. Ia tahu betul betapa banyak pengorbanan yang telah dilakukan kedua orang tuanya untuknya. Ibu, Bapak, Citra janji akan sukses dan membahagiakan kalian. Saat itu, Citra sangat percaya diri. Ia menguasai 6 bahasa dan memiliki nilai akademis yang cemerlang. Ia juga telah menyelesaikan magang di sebuah perusahaan multinasional besar dan mendapatkan surat rekomendasi yang sangat baik. Namun, kenyataan ternyata lebih kejam dari yang ia bayangkan. Citra Ayu Lestari, pengalaman Anda masih kurang. Bahasa Inggrismu memang fasih. Tapi jika dibandingkan dengan kandidat lain, jawaban yang ia terima dari setiap wawancara kerja selalu serupa. Meski disampaikan dengan sopan, Citra bisa merasakannya. Yang mereka lihat bukanlah kemampuannya, melainkan nama dan latar belakangnya yang sederhana. Sebulan, 2 bulan, setiap kali mengirimkan lamaran, hatinya terasa mencelos. Harapannya perlahan-lahan terkikis. Di penghujung tahun itu, cobaan yang lebih besar datang. Bapak, ketika Citra pulang ke rumah, ia mendapati ayahnya memegangi dada di sofa. Wajahnya pucat pasi dan keringat dingin membasahi dahinya. Tidak apa-apa, nak. Bapak baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Namun, suara ayahnya yang bergetar menunjukkan bahwa kondisinya sama sekali tidak baik. Saat dilarikan ke unit gawat darurat, dokter mendiagnosisnya menderita penyakit jantung koroner. Operasi harus segera dilakukan dan perawatan berkelanjutan akan diperlukan setelahnya. BPJS hanya menanggung sekitar 60% dari total biaya, kata dokter. Dunia Citra seakan runtuh mendengarnya. Sisa 40% biayanya saja mencapai 250 juta rupiah. Angka yang sangat fantastis bagi keluarganya. Ayahnya tidak bisa lagi bekerja sebagai pengemudi taksi online. Dan ibunya tidak mungkin sanggup menanggung semuanya sendirian. Citra terpaksa berhenti mencari pekerjaan. Ia butuh uang secepatnya, restoran, minimarket, kurir ia mengerjakan apa saja yang bisa menghasilkan uang, tetapi biaya rumah sakit terus membengkak bagai bola salju. Beberapa bulan kemudian, Citra kembali menatap ijazahnya. Kali ini, bukan harapan yang ia rasakan, melainkan keputusasaan. Semakin lama jeda dalam riwayat hidupnya, semakin sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan. Para pewawancara selalu bertanya apa yang ia lakukan selama masa jeda itu, dan Citra tidak bisa menjawab. Jika ia berkata merawat keluarga, apakah mereka akan menganggapnya berdedikasi?
Atau justru tidak fokus pada pekerjaan? Setiap malam, saat pulang dengan tubuh lelah dan menatap cermin, air matanya jatuh. Inikah kehidupan yang ia impikan? Hingga suatu hari, ia sampai pada titik di mana ia tidak sanggup lagi bertahan. Biaya obat ayahnya saja mencapai 4 juta rupiah sebulan. Sekeras apapun ibunya bekerja, tidak mungkin bisa menutupi biaya hidup dan pengobatan. Saat sedang melihat-lihat iklan lowongan di koran, mata Citra tertuju pada satu iklan. Cakrawala Digital Nusantara. Dibutuhkan petugas kebersihan malam. Gaji 5 juta. Bulan. 5 hari kerja. Itu bukan jumlah yang sedikit. Tangannya gemetar. Seorang lulusan terbaik UI bekerja sebagai petugas kebersihan. Tetapi, harga diri tidak bisa mengisi perut. Lobi gedung Cakrawala Digital Nusantara sangat megah. Lantai marmer, dinding kaca, dan layar raksasa yang menjulang hingga ke langit-langit. Citra menggenggam CV-nya yang sedikit lecek. Berbeda dengan pelamar lain, fakta bahwa hanya dia yang memiliki ijazah sarjana justru membuatnya merasa tertekan. Citra Ayu Lestari, silakan masuk. Petugas HRD itu ramah, tetapi alisnya sedikit terangkat saat melihat CV Citra. Anda lulusan manajemen internasional dari UI, ya? Kenapa melamar pekerjaan ini? Citra memberikan jawaban yang telah ia siapkan. Saya ingin mencari pengalaman baru, dan saya berjanji akan bekerja dengan sangat keras. Beberapa hari kemudian, Citra menerima kabar bahwa ia diterima. Pada hari pertama kerjanya, pukul 4 pagi, gedung itu masih sunyi. Namun, tanpa diduga, CEO Hendrawan Wijaya sudah datang lebih awal. Pria berusia pertengahan 50-an itu menatap petugas kebersihan baru itu dengan tatapan tajam. Jadi, kau petugas kebersihan yang baru. Citra menunduk hormat. Selamat pagi, Pak. Saya Citra. Hendrawan terdiam sejenak. Berbeda dari dugaannya, aksen bahasa Indonesia Citra sangat baku dan terdengar cerdas. Namun, ia segera memasang kembali ekspresi acuh tak acuh dan berlalu. Kerja yang rajin. Satu kalimat itu syarat dengan penghinaan dan prasangka. Tatapan mata Hendrawan terasa menusuk punggung Citra. Setelah menyelesaikan shift pertamanya, Citra berdiri di depan cermin kamar mandi di rumahnya. Tangannya masih berbau cairan pembersih dan lututnya lecet karena mengepel lantai. Namun, sambil meraba uang Rp250.000 di sakunya, ia berpikir, ini adalah sebuah permulaan. Demi biaya pengobatan ayahnya, ia berbisik pada bayangannya di cermin. Bertahanlah. Ini juga akan berlalu. Namun, saat itu Citra belum tahu. Pekerjaan ini akan ia jalani selama 3 tahun. Dan 3 tahun kemudian, sebuah momen yang menentukan akan mengubah seluruh hidupnya menantinya. 3 tahun telah berlalu. Pukul 4 pagi, bahkan sebelum alarm berbunyi, Citra sudah terjaga. Tubuhnya telah menghafal waktu. Rasa dingin saat kakinya menapak di lantai ubin pun kini terasa akrab. Saat bersiap-siap dalam keheningan rumah kontrakannya yang gelap, suara batuk ayahnya dari kamar sebelah membuat hatinya terasa sakit. Suara yang menandakan penyakitnya belum sepenuhnya sembuh meski sudah minum obat. Citra mengikat rambutnya dengan rapi di depan cermin. Seragam petugas kebersihannya kini terasa pas di badan. Setelah 3 tahun dipakai, kainnya sedikit memudar, tetapi selalu bersih dan disetrika rapi. Orang-orang yang ia temui di KRL Komuter Line seolah hidup di dunia yang berbeda. Para pekerja kantoran berjas rapi menyesap kopi sambil menatap ponsel. Sementara Citra berdiri diam di sudut gerbong. Terdengar percakapan wanita-wanita sebayanya tentang kosmetik atau promosi jabatan. Citra memeluk erat tasnya, khawatir suara gemertak peralatan kebersihannya terdengar. Terkadang muncul pikiran, suatu saat aku juga akan seperti mereka, tetapi kenyataan dengan cepat menyadarkannya. Biaya rumah sakit ayah dan wajah lelah ibunya kembali terbayang. Pukul 4.30 pagi, gedung Cakrawala Digital Nusantara masih nyaris kosong. Saat Citra masuk melalui pintu karyawan, Pak Budi, sang satpam, melambaikan tangan. Pria berusia 60-an itu telah bekerja di gedung ini selama 20 tahun. Pagi sekali datangnya, Neng Citra. Iya, Pak. Selamat pagi. Pak Budi adalah satu dari sedikit orang yang tahu bahwa Citra adalah lulusan sarjana. Namun,
Ia tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Ia paham bahwa setiap orang punya kisahnya masing-masing. Di ruang penyimpanan alat kebersihan di lantai basement, Citra bertemu dengan rekannya, Bu Tukinem. Wanita berusia 45 tahun asal Jawa Tengah itu seorang diri membesarkan ketiga anaknya. Bahasa Indonesianya tidak begitu lancar, tetapi hatinya sangat hangat. Sugeng Enjang, Duk Citra. Bapakmu pripun kabare? Selamat pagi, Nak Citra. Bagaimana kabar ayahmu? Suara Bu Tukinem yang hangat dengan logat Jawa yang kental. Ia selalu berbicara dalam bahasa Jawa. Bu Tukinem adalah satu-satunya orang yang tahu bahwa Citra fasih berbahasa Jawa. Alhamdulillah, sampun luwih sae, Bu. Matur nuwun sanget, alhamdulillah sudah lebih baik, Bu. Terima kasih banyak, jawab Citra dengan lancar dalam bahasa Jawa. Mereka berdua membagi peralatan kebersihan sambil memeriksa jadwal hari itu. Citra bertanggung jawab untuk lantai 15 hingga 20, sedangkan Bu Tukinem dari lantai 10 hingga 14. Saat lift berhenti di lantai 15, Citra menarik napas dalam-dalam. Lantai ini digunakan oleh para manajer tingkat menengah. Saat itu masih sepi, tetapi sebentar lagi akan dipenuhi orang. Citra mulai membersihkan karpet dengan penyedot debu. Di tengah suara bising yang teratur itu, pikirannya melayang. Semalam ia mendengar berita tentang analisis ekonomi global dan materi yang ia pelajari di universitas kembali teringat. Namun, pengetahuan itu kini hanya ada di dalam kepalanya. Pukul 8 pagi, para karyawan mulai berdatangan satu persatu. Saat Citra sedang membersihkan toilet, ia mendengar percakapan dua orang karyawati dari luar. Gimana presentasi kemarin? Pak Hendrawan rewel lagi. Katanya analisis pasarnya kurang mendalam. Padahal itu sudah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tangan Citra berhenti sejenak. Kalau soal topik presentasi itu, ia yakin bisa memberikan analisis yang lebih akurat. Namun, ia hanyalah seorang petugas kebersihan yang tugasnya mengisi ulang tisu toilet. Ketika kedua karyawati itu masuk ke toilet, mereka memperlakukan Citra seolah-olah ia adalah perabotan. Mereka terus berbicara seakan Citra tidak ada di sana. Saat jam makan siang, Citra beristirahat sejenak. Sambil menyantap bekalnya di sudut kantin karyawan, ia mengamati para pegawai lain. Topik pembicaraan mereka beragam. Kebijakan perusahaan, proyek baru, cerita promosi. Telinganya paling tertarik pada percakapan karyawan dari tim bisnis internasional. Masalah bahasa yang mereka hadapi, kesalahpahaman akibat perbedaan budaya, semua itu adalah hal-hal yang bisa Citra selesaikan dengan mudah. Namun, ia hanya bisa diam mendengarkan. Ia tidak punya hak maupun kesempatan untuk berbicara. Kadang-kadang, ia berpapasan dengan Hendrawan di koridor. Awalnya, pria itu bahkan tidak mengenalinya. Namun, setelah beberapa kali berpapasan, Hendrawan mulai merasa ada yang berbeda dari petugas kebersihan ini. Suatu hari, saat Citra sedang mengepel koridor, Hendrawan lewat sambil menerima telepon penting. Ya, saya paham pasar Eropa memang sulit. Tapi, ada beberapa bagian yang janggal dalam bahasa Inggris Hendrawan. Ia terlihat tidak menguasai istilah-istilah bisnis internasional dengan tepat. Dalam hati, Citra memikirkan ungkapan yang benar, tetapi tentu saja ia tidak mengatakannya. Setelah Hendrawan berlalu, Citra kembali melanjutkan pekerjaannya. Pukul 10 malam, Citra tiba di rumah dengan tubuh lunglai. Ibunya masih bekerja di banyak tempat, dan ayahnya terbaring seharian jika kondisinya sedang tidak baik. Gimana hari ini, Nak? Tanya ibunya. Biasa saja. Bu, Citra tidak menceritakan detailnya, khawatir ibunya akan cemas. Ia justru bertanya tentang kondisi ayahnya. Bapak hari ini gimana? Sepertinya sudah lebih baik setelah minum obat. Tapi, Citra, suara ibunya terdengar cemas. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau kamu sampai sakit, bagaimana nasib kita? Hati Citra terasa sesak. Beban sebagai tulang punggung keluarga terasa menekan pundaknya. Setelah semua anggota keluarga tertidur, Citra duduk di meja belajarnya yang kecil. Ia mengikuti kursus online dengan laptop bekas yang ia beli. Manajemen internasional, pembelajaran bahasa, analisis pasar. Ia terus belajar agar kemampuannya tidak tumpul. Kadang-kadang,
Ia teringat percakapan yang ia dengar di kantor dan membayangkan solusi yang lebih baik. Kalau aku yang menangani proyek itu, masalah ini bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Namun, hayalan seperti itu terasa begitu jauh dari kenyataan. Citra hanya bisa menenangkan dirinya bahwa itu semua hanyalah mimpi. Selama 3 tahun, Citra mengalami banyak sekali kekecewaan. Terkadang ia mencoba mencari pekerjaan lain, tetapi sulit untuk menjelaskan jeda 3 tahun dalam riwayat hidupnya. Di ruang wawancara, ketika ia mengatakan bekerja sebagai petugas kebersihan, raut wajah para pewawancara langsung berubah. Ada hari-hari di mana ia menangis di depan cermin toilet. Apa arti ijazah UI miliknya? Apakah mimpinya benar-benar bisa terwujud? Namun, ketika pulang ke rumah dan melihat kondisi ayahnya membaik, semangatnya kembali muncul. Ia tahu pengorbanannya tidak sia-sia. Lalu, pada musim semi tahun 2024, sesuatu mulai berubah. Perusahaan mulai membicarakan rencana ekspansi bisnis ke wilayah Timur Tengah. Percakapan di koridor terdengar semakin mendesak. Dan Hendrawan pun terlihat lebih tegang dari biasanya. Sambil membersihkan, Citra memasang telinga. Cerita tentang sulitnya mencari penerjemah bahasa Arab, kesulitan akibat perbedaan budaya. Dan suatu pagi, ia melihat Hendrawan berjalan tergesa-gesa di koridor sambil menerima telepon. Bahasa yang terdengar dari telepon itu adalah bahasa Arab. Jantung Citra berdebar sedikit lebih cepat. Bahasa Arab, salah satu dari 6 bahasa yang ia kuasai. Mungkinkah ada kesempatan untuknya? Namun, ia segera menggelengkan kepala, mengingatkan dirinya bahwa ia hanyalah seorang petugas kebersihan. Tapi Citra tidak tahu. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu akan datang menghampirinya. Selasa, 16 April 2024, pukul 10 pagi, Citra sedang membersihkan ruang rapat di lantai 19 seperti biasa. Sambil mengelap meja besar, ia menatap pemandangan kota Jakarta dari balik jendela. Ia pikir hari ini akan sama seperti hari-hari lainnya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari koridor, diiringi suara Hendrawan. Sialan, kenapa harus hari ini? Citra menghentikan tangannya dan memasang telinga. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Hendrawan membuka pintu ruang rapat dengan kasar. Wajahnya pucat dan keringat membasahi keningnya. Citra. Nanti saja membersihkannya. Keluar dulu. Namun, saat Citra hendak melangkah keluar, ponsel Hendrawan berdering. Nama yang tertera di layar adalah CEO Al-Mahmud. Tangan Hendrawan gemetar, ia harus menjawab telepon ini, tetapi penerjemahnya tiba-tiba membatalkan janji. Padahal ini adalah rapat virtual penting yang menentukan kontrak dengan perusahaan minyak terbesar di Timur Tengah, sebuah proyek yang telah disiapkan selama 3 bulan. Harus diangkat. Gumam. Hendrawan putus asa. Dengan tangan gemetar, Hendrawan menjawab telepon. Halo, Tuan Al-Mahmud, namun, yang terdengar dari seberang adalah rentetan kalimat cepat dalam bahasa Arab. Wajah Hendrawan semakin menegang. Citra, yang berdiri di ambang pintu, mendengar percakapan bahasa Arab itu. Ia memahami dengan jelas apa yang dikatakan oleh CEO Al-Mahmud. Ada salah satu pasal dalam kontrak, yaitu pasal 4, yang perlu ditinjau ulang. Kami ingin jawaban paling lambat pukul 2 siang ini. Jika komunikasi tidak lancar, kami akan mempertimbangkan perusahaan lain. Jantung Citra berdebar kencang. Ia tahu jika kontrak ini gagal, perusahaan akan mengalami kerugian besar. Maaf, penerjemah saya. Bisakah Anda berbicara lebih pelan? Suara Hendrawan terdengar putus asa. Namun, CEO Al-Mahmud di seberang telepon justru berbicara dengan lebih cepat dalam bahasa Arab. Hendrawan keluar ke koridor sambil memegang telepon. Beberapa karyawan memperhatikan situasi itu. Apa ada yang bisa bahasa Arab di sini? Manajer tim pemasaran menggelengkan kepala. Penerjemahnya sudah ditelepon, katanya baru bisa datang sore nanti. Sore sudah terlambat. Teriak Hendrawan, suaranya menggema di koridor. Saat itulah, pandangan Hendrawan tertuju pada Citra. Biasanya ia akan mengabaikannya. Tetapi dalam situasi putus asa, orang bisa memikirkan hal-hal aneh. Senyum kecut tersungging di bibirnya. Siapa tahu, Hendrawan mendekati Citra.
Karyawan lain ikut menatap dengan penasaran. Citra, kamu kebetulan bisa bahasa Arab? Pertanyaan mendadak itu membuat tenggorokan Citra tercekat. Jantungnya berdebar begitu kencang. Saya. Melihat keraguan Citra, ekspresi cemoohan muncul di wajah Hendrawan. Ah, sudahlah. Aku ini memikirkan hal yang tidak masuk akal. Hendrawan tertawa keras sambil menatap karyawan di sekitarnya, yang kini sudah berjumlah sekitar 6 orang. Seorang petugas kebersihan mau jadi penerjemah? Kata-kata itu membuat seluruh tubuh Citra merinding. Ia merasakan penghinaan, sekaligus kemarahan yang membara. Tapi siapa tahu, kan? Coba saja, suara Hendrawan penuh keyakinan bahwa hal itu mustahil terjadi. Baiklah, kalau kau benar-benar bisa, kata Hendrawan sambil melihat sekeliling, gajimu akan kunaikkan 3 kali lipat. Koridor menjadi hening. Para karyawan berbisik-bisik mendengar ucapan Hendrawan, tetapi bagi Citra, suara itu terdengar sayup-sayup. Di benaknya, kenangan selama 3 tahun terakhir berkelebat cepat. Ijazah UI, biaya rumah sakit ayah, wajah lelah ibu, suara alarm setiap pukul 4 pagi. Dan kini, suara CEO Al-Mahmud dalam bahasa Arab dari seberang telepon. Ujung jari Citra gemetar. Apakah ini benar-benar kesempatan yang datang untuknya? Atau awal dari penghinaan yang lebih besar? Bagaimana? Mau coba? Suara Hendrawan yang mengejek terdengar di telinga Citra. Citra mengangkat kepalanya. Mata Hendrawan penuh dengan keyakinan bahwa petugas kebersihan ini tidak mungkin bisa berbahasa Arab. Dan keyakinan bahwa ia akan segera bisa menegaskan superioritasnya sekali lagi. Namun, di mata Citra, sesuatu yang lain terpancar. Sesuatu yang telah ia tekan selama 3 tahun, jati dirinya yang tersembunyi, kini mulai bangkit. Saya akan mencobanya. Suara Citra terdengar sangat tenang. Tanpa getaran, tanpa keraguan, Hendrawan menyodorkan ponselnya, seolah melempar mainan. Saat Citra menerima telepon itu, ia merasakan darahnya menghangat. Assalamualaikum, Tuan Al-Mahmud. Saya Citra Ayu Lestari, yang akan menjadi penerjemah untuk solusi teknologi global. Sapaan dalam bahasa Arab yang sempurna meluncur dari bibir Citra. Hening sejenak dari seberang telepon, lalu terdengar suara terkejut CEO Al-Mahmud. Oh, bahasa Arab Anda sangat fasih. Senang berkenalan dengan Anda. Di belakang Citra, para karyawan mulai berbisik-bisik. Wajah Hendrawan terlihat semakin menegang. Mengenai kekhawatiran Anda pada pasal 4 di dalam kontrak, saya akan jelaskan. Citra menerjemahkan perkataan CEO Al-Mahmud kepada Hendrawan dengan sempurna. Bukan sekadar terjemahan literal, tetapi juga menjelaskan konteks budaya bisnis di Timur Tengah. Beliau bukan hanya menginginkan penyesuaian harga, tetapi ingin memastikan adanya rasa saling menghormati dalam kemitraan jangka panjang. Mata Hendrawan semakin membelalak. Petugas kebersihan ini. Tidak. Citra. Apa yang ia katakan luar biasa akurat dan profesional. Citra kini tidak lagi sekadar menerjemahkan. Tuan, perusahaan kami tidak hanya melihat wilayah Timur Tengah sebagai pasar, tetapi sebagai mitra pertukaran budaya jangka panjang. Suara CEO Al-Mahmud melunak. Jika begitu pandangannya, kami bisa mempertimbangkannya dengan lebih positif. Citra menjelaskan situasinya kepada Hendrawan. Yang beliau inginkan bukan penyesuaian harga sebesar 3%, melainkan jaminan yang jelas atas hak pasokan eksklusif selama 5 tahun ke depan. Setelah percakapan selama 30 menit, kontrak yang tampaknya mustahil itu berhasil diselamatkan. Baiklah, besok pukul 2 siang kita akan meninjau draft kontrak resminya. Saya bisa berbicara lagi dengan penerjemah Citra. Kan? Kata-kata terakhir CEO Al-Mahmud membuat hati Citra membuncah. Tentu, Pak. Kapan saja. Setelah telepon ditutup, koridor menjadi sunyi senyap. Hendrawan berdiri termangu. Ia tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Wanita yang selama 3 tahun membersihkan kantornya ternyata melakukan negosiasi yang lebih hebat darinya, karyawan lain juga kehilangan kata-kata. Seseorang mulai bertepuk tangan pelan, dan yang lainnya segera mengikuti. Citra mengembalikan ponsel kepada Hendrawan dan berkata dengan tenang, "Selamat atas keberhasilan kontraknya, Pak." Lalu, tanpa getaran dalam suaranya, ia menambahkan, "Sesuai janji, saya mohon kenaikan gajinya."
Malam itu, saat pulang, Citra berdiri di depan cermin. Ia mengenakan seragam kebersihan yang sama, tetapi rasanya ada yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia merasa menjadi Citra yang sesungguhnya. Ponselnya berdering. Pesan dari Hendrawan. Besok jam 9 pagi, datang ke ruangan saya. Kita perlu bicara tentang pekerjaanmu ke depan. Citra tersenyum kecil. Ini baru permulaan. Kesempatan yang ia impikan selama 3 tahun akhirnya ada di depan mata. Namun, Citra belum tahu. Ini bukan sekadar kesempatan, melainkan awal dari ujian-ujian yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, pukul 9 pagi, Citra berdiri di depan kantor Hendrawan. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu. Semalam ia nyaris tidak bisa tidur, terus bertanya-tanya apakah kejadian kemarin hanyalah mimpi. Tapi pesan dari Hendrawan adalah nyata. Apakah benar-benar akan ada perubahan? Masuk. Suara Hendrawan terdengar dingin, berbeda dari kemarin. Kantornya luas dan mewah. Citra telah membersihkan ruangan ini selama 3 tahun, tapi ini pertama kalinya ia duduk sebagai tamu. Duduk di sofa kulit, tubuhnya terasa canggung. Kemarin itu mengejutkan, kata Hendrawan sambil menyesap kopi. Ia tidak menawarkan kopi pada Citra. Saya dengar kamu lulusan UI. Kenapa tidak pernah bilang? Tenggorokan Citra sedikit tercekat. Tidak ada kesempatan untuk bicara, Pak. Dan saya pikir itu tidak perlu. Tidak perlu? Tatapan Hendrawan menajam. Kalau begitu, sekarang akan saya beri kesempatan. Hendrawan mengeluarkan sebuah map tebal dari laci mejanya. Dalam 72 jam, selesaikan laporan analisis pasar untuk 5 negara ini, Jerman, Prancis, Jepang, Brasil, dan Australia. Buat analisis situasi pasar layanan IT dan strategi ekspansi perusahaan kita. Mata Citra membelalak. 72 jam? Laporan seperti ini biasanya dikerjakan oleh satu tim selama minimal 2 minggu. Sendirian? Kemarin kamu bicara dengan sangat percaya diri, kan? Senyum sinis kembali tersungging di bibir Hendrawan. Referensi ada di sini, katanya sambil menunjuk beberapa lembar data dasar. Dengan ini membuat analisis 5 negara? Itu adalah syarat yang mustahil. Dan pekerjaan bersih-bersihmu juga harus tetap jalan. Gajimu kan sudah dijanjikan naik 3 kali lipat, jadi kerjamu juga harus 3 kali lipat. Hati Citra terasa sesak. Jadi, ini caranya untuk membuatnya menyerah. Jika tugas ini tidak bisa kamu selesaikan dengan baik, berarti kejadian kemarin hanya keberuntungan, dan kamu bisa kembali ke posisimu semula. Pesan Hendrawan jelas, menyerah atau buktikan. Citra menatap map itu. Konvergensi industri otomotif dan IT di Jerman, kebijakan transformasi digital Prancis, solusi teknologi untuk masyarakat menua di Jepang. Setiap negara membutuhkan pendekatan yang sama sekali berbeda. 72 jam. Sambil tetap bersih-bersih. Menyelesaikan semua ini, bagaimana? Sanggup? Suara Hendrawan penuh keyakinan bahwa kali ini Citra pasti akan menyerah. Namun, Citra mengangguk. Saya akan kerjakan. Malam itu, pukul 10, Citra duduk di meja kecil di rumahnya. Orang tuanya sudah tidur, hanya lampu belajar kecil yang meneranginya. Cahaya dari layar laptop membuat wajahnya tampak kebiruan. Ia memulai dari Jerman, membaca laporan-laporan pemerintah dalam bahasa Jerman. Untungnya, ia juga menguasai bahasa Jerman sehingga bisa mengakses sumber aslinya. Tapi waktu berjalan begitu cepat. Menganalisis satu negara saja butuh 5 jam. Keesokan harinya, Citra berangkat pukul 4 pagi, menyelesaikan pekerjaan bersih-bersih, lalu segera memulai analisisnya. Di sudut ruang istirahat kantor, ia membuka laptop dan menganalisis pasar Prancis. Saat jam makan siang, ia berlari ke perpustakaan untuk mencari lebih banyak data. Bu Tukinem bertanya dengan cemas. Nduk, ora popo? Wajahmu pucat banget. Nak, tidak apa-apa? Wajahmu pucat sekali. Tidak apa-apa, Bu. Cuma lagi ada kerjaan sibuk, jawab Citra. Matanya merah karena kurang tidur, tapi ia tidak bisa menyerah. Pada malam kedua, Citra sudah mencapai batasnya. Saat menganalisis pasar Jepang, tiba-tiba layarnya menjadi kabur. Matanya terasa sangat perih. Pergelangan tangannya sakit,
bahunya kaku. Pasti bisa, gumam Citra pada dirinya sendiri. Jika ia menyerah, ia harus kembali ke titik awal. Ibunya diam-diam datang dan meletakkan segelas susu hangat. Jangan terlalu dipaksa, nak. Satu kalimat itu membuat mata Citra berkaca-kaca. Di hari terakhir, Citra sudah seperti zombie. Ia mengerjakan analisis Brasil dan Australia secara bersamaan, membolak-balik data berbahasa Portugis dan Inggris untuk merangkum poin-poin kunci. Waktu menunjukkan pukul 6 sore, hanya tersisa 2 jam sebelum tenggat waktu, dan ia masih harus menulis bagian kesimpulan dan strategi ekspansi perusahaan. Jari-jari Citra menari di atas keyboard. Semua pengetahuan dan semangat yang terpendam selama 3 tahun meledak keluar. Pukul 7.55 malam. Citra menyelesaikan kalimat terakhir. Total laporan setebal 67 halaman. Situasi pasar setiap negara, analisis pesaing, kekuatan perusahaan, strategi ekspansi, hingga proyeksi pendapatan. Laporan yang sempurna. Melihat laporan yang keluar dari printer, Citra tidak percaya. Ia benar-benar berhasil melakukannya. Tapi kakinya gemetar dan matanya merah padam. Selama 72 jam, ia hanya tidur total 4 jam. Pukul 8 malam, Citra mengetuk pintu kantor Hendrawan. Pria itu masih di sana, sepertinya penasaran apakah Citra benar-benar akan menyelesaikannya. Laporan sudah selesai, Pak. Saat Citra meletakkan map tebal itu di meja Hendrawan, wajah pria itu mengeras. Ia yakin Citra akan menyerah. Benar sudah selesai semua? Hendrawan mulai membuka map itu. Sejak halaman pertama, ekspresinya mulai berubah. Selama 20 menit, ia membaca laporan itu dengan cepat. Analisis tren industri 4.0 di pasar Jerman, keterkaitan dengan strategi digital 2025 Prancis, pendekatan yang disesuaikan dengan visi Society 5.0 Jepang. Kebijakan terbaru dan tren pasar setiap negara dianalisis dengan sempurna. Bahkan ada detail-detail yang Hendrawan sendiri tidak tahu. Ini benar-benar kamu kerjakan sendiri dalam 72 jam? Suara Hendrawan terdengar tidak percaya. Iya, Pak. Dan pekerjaan bersih-bersih juga tidak saya tinggalkan. Jawaban Citra membuat Hendrawan kehilangan kata-kata. Ini levelnya setara dengan apa yang tim perencanaan kami siapkan selama sebulan. Hendrawan akhirnya mengakui, kualitas laporan itu jauh melampaui ekspektasinya. Terutama strategi keterkaitan dengan fintech di pasar Brasil, itu adalah bagian yang kita lewatkan. Hati Citra membuncah. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, kemampuan sejatinya diakui. Terima kasih, Pak. Baiklah. Surat kontrak kenaikan gajimu akan saya siapkan besok. Suara Hendrawan tidak lagi terdengar mengejek. Malam itu, Citra pulang dan mandi air hangat. Ia melihat bayangannya di cermin. Lelah, tetapi sorot matanya hidup. Rasa pencapaian karena berhasil melewati rintangan pertama menyelimuti seluruh tubuhnya. Tapi ia tahu ini belum berakhir. Hendrawan bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ponselnya berdering. Pesan dari Bu Tukinem. Nduk Citra. Kamu hebat sekali hari ini. Semua karyawan membicarakanmu. Citra tersenyum kecil. Ia benar-benar mulai menjadi seseorang, bukan lagi manusia tak kasat mata. Tapi ia belum tahu, tantangan yang lebih besar sudah menantinya. Seminggu kemudian, Citra bekerja di meja baru. Hendrawan menepati janjinya menaikkan gaji 3 kali lipat dan memberinya sebuah ruang kerja kecil. Jabatannya masih ambigu, asisten khusus, tapi ia bisa mengenakan blas rapi sebagai ganti seragam kebersihan. Namun, pada pukul 10 pagi hari itu, perusahaan digemparkan. Kontrak dengan Jepang dibatalkan, teriakan Hendrawan terdengar sampai ke ujung koridor. Citra bergegas menuju kantornya. Di sana sudah berkumpul beberapa eksekutif. Pak Tanaka tiba-tiba mengatakan akan meninjau ulang seluruh kontrak. Lapor manajer pemasaran dengan suara gemetar. Apa alasannya? Katanya kita tidak menjaga etika budaya. Kita dianggap mengabaikan adat bisnis Jepang. Jantung Citra mulai berdebar. Kontrak dengan Jepang ini sangat penting. Menyumbang 30% dari pendapatan perusahaan. Spesifiknya apa yang menjadi masalah? Tanya Citra hati-hati. Wakil Direktur Tim Penjualan menggeleng. Minggu lalu dalam rapat virtual, kita menolak usulan pertukaran hadiah dan juga menolak ajakan makan malam setelah rapat.
Sepertinya itu dianggap tidak sopan. Citra menghela napas dalam hati. Dalam bisnis Jepang, pertukaran omiyage, hadiah, dan nomikai makan bersama setelah kerja, bukan sekadar formalitas, melainkan kunci untuk membangun kepercayaan. Dan katanya beberapa pasal dalam kontrak juga terlalu blak-blakan. Pak Tanaka akan memberikan keputusan final besok sore, wajah Hendrawan pucat. Jika kontrak ini batal, dampaknya akan sangat besar. Citra, saya dengar kamu bisa bahasa Jepang. Benar? Pertanyaan mendadak itu membuat semua mata tertuju pada Citra. Iya, Pak. Saya bisa. Kalau begitu, apa kamu juga paham budaya dan adat bisnis mereka? Citra mengangguk. Saat kuliah, ia pernah mengikuti program pertukaran pelajar di Tokyo selama setahun. Kalau begitu, bagaimana cara menyelesaikan situasi ini? Citra berpikir sejenak lalu berkata, pertama, kita perlu permintaan maaf yang tulus. Bukan sekadar bilang maaf, tapi mengakui bahwa kita tidak memahami budaya Jepang dengan baik. Para eksekutif mengangguk. Dan kita harus menemukan cara untuk menjaga muka Pak Tanaka. Di Jepang, mensu atau harga diri sangat penting. Secara spesifik, dalam rapat virtual besok, kita minta maaf dalam bahasa Jepang yang sopan dan mengusulkan untuk menempatkan staf khusus penanggung jawab Jepang untuk memperlancar komunikasi budaya. Hendrawan menatap Citra. Bagaimana jika staf khusus itu adalah kamu? Jantung Citra mencelos. Ini bukan lagi sekadar penerjemahan, tapi tugas resmi. Sasaya, dalam situasi ini, hanya kamu yang bisa. Sanggup? Citra menarik napas dalam-dalam. Ujian lain dimulai. Saya akan coba. Malam itu, Citra melakukan riset mendalam tentang Tanaka. Kariernya, hobinya, keluarganya, bahkan makanan kesukaannya. Dalam bisnis dengan orang Jepang, hubungan personal sangat penting. Ia juga menganalisis ulang semua produk perusahaan dari perspektif pasar Jepang. Poin apa yang bisa menarik bagi pelanggan di sana? Ia mempersiapkan semuanya hingga pukul 3 pagi, tetapi Citra tidak bisa menyembunyikan rasa antusiasnya. Akhirnya, kesempatan untuk menunjukkan keahliannya secara penuh telah tiba. Keesokan harinya, pukul 2 siang, rapat virtual penting itu dimulai. Di layar, Tanaka, seorang pria berusia 60-an, memasang ekspresi serius. Di sebelahnya duduk 2 orang bawahannya. Citra memulai dengan sapaan dalam bahasa Jepang yang sangat sopan. Tanaka-san, terima kasih banyak telah meluangkan waktu di tengah kesibukan Anda. Perkenalkan, saya Citra Ayu Lestari. Ekspresi Tanaka menunjukkan sedikit keterkejutan. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf sedalam-dalamnya atas ketidaksopanan kami dalam pertemuan sebelumnya. Citra membungkukkan badan dalam-dalam meskipun ini rapat virtual, meniru gestur ojigi khas Jepang. Kami sungguh tidak memahami dengan baik budaya bisnis Jepang yang sangat berharga. Ini sepenuhnya disebabkan oleh ketidaktahuan kami. Ekspresi Tanaka perlahan melunak. Terutama, kami sangat menyesal telah menolak tawaran pertukaran hadiah dan waktu ramah tamah yang Anda usulkan. Saya dengar Anda adalah lulusan Universitas Tokyo dan pernah berlatih kendo di masa muda. Tanaka tampak sangat terkejut. Bagaimana bisa Citra tahu tentang dirinya sedetail ini? Dalam semangat kendo, etika adalah yang paling utama, bukan? Kami merasa telah melukai perasaan Anda karena tidak menjaga etika tersebut. Tidak, Citra-san. Saya bisa merasakan usaha Anda untuk memahami budaya kami. Suara Tanaka menjadi jauh lebih lembut. Untuk kedepannya, saya yang akan menjadi penanggung jawab khusus pasar Jepang dan berkomunikasi dengan Anda, kata Citra dengan percaya diri. Bagaimana jika kita mengadakan rapat virtual rutin setiap bulan? Tidak hanya untuk bisnis, tetapi juga untuk pertukaran budaya? Usulan yang menarik, kata Tanaka sambil berdiskusi pelan dengan bawahannya. Dan jika Anda berkunjung ke Jakarta, kami akan menyiapkan jamuan makan malam selamat datang dengan hidangan Jepang otentik. Pada akhir rapat yang berlangsung 1 jam itu, suasananya telah berubah total. Citra-san, saya menantikan untuk bisa bekerja sama dengan Anda, kata Tanaka sambil tersenyum. Mengenai kontraknya, akan kami tinjau kembali. Tapi ke arah yang positif. Begitu rapat virtual berakhir, semua orang di ruang rapat bertepuk tangan. Citra sekali lagi berhasil melakukan hal yang tampaknya mustahil. Setelah rapat selesai dan semua orang pergi,
Citra sendirian merapikan dokumen. Tiba-tiba pintu terbuka dan seorang wanita masuk. Wanita elegan berusia awal 50 kerapukaan yang belum pernah Citra lihat sebelumnya. "Halo. Saya Catherine Wijaya." Mata Citra membelalak. "Istri Hendrawan." "Ah. Selamat siang, Bu. Saya Citra. Saya lihat rapat tadi. Sangat mengesankan." Tatapan Catherine penuh minat dan rasa ingin tahu. "Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Penerjemahan bahasa Arab itu, dan hari ini bahasa Jepang. Luar biasa." Citra sedikit tegang. "Kenapa istri CEO tiba-tiba muncul? Saya juga dengar apa saja yang suami saya perintahkan pada Anda." Suara Catherine memiliki nuansa yang halus. "Kalau ada waktu, bisakah kita minum kopi bersama? Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda." Citra mengangguk. Catherine Wijaya. Wanita ini akan membawa pengaruh apa pada takdirnya? Citra belum tahu. Tapi satu hal yang pasti, angin perubahan lain mulai berhembus. Beberapa minggu kemudian, pada suatu Senin pagi, perusahaan dalam keadaan darurat, Citra datang lebih awal untuk menyelesaikan laporan pasar Jepang, ketika tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kantor Hendrawan. Bagaimana bisa ini terjadi? Saat keluar ke koridor, para karyawan tampak berbisik-bisik. Sepertinya sesuatu yang serius telah terjadi. Melihat manajer pemasaran lewat dengan wajah pucat, Citra bertanya, "Ada apa, Bu?" "Informasi produk baru kita bocor ke perusahaan pesaing. Proyek yang kita siapkan selama 6 bulan. Hati Citra mencelos. Pukul 10 pagi, rapat darurat seluruh karyawan diadakan. Wajah Hendrawan dipenuhi amarah. Di sampingnya, Catherine juga duduk di sana. "Kemarin, Tekno Inovasi mengumumkan produk yang sama persis dengan produk kita," kata Hendrawan, sambil menunjuk layar proyektor. Di layar, tampak produk yang hampir identik dengan produk baru Cakrawala Digital Nusantara. Ini bukan kebetulan. Seseorang dari dalam perusahaan telah membocorkan informasi. Keheningan yang berat menyelimuti ruang rapat. "Mari kita pikirkan kembali kejadian beberapa minggu terakhir," kata Catherine sambil berdiri. "Siapa yang punya akses ke proyek ini? Siapa yang berkomunikasi dengan pihak luar?" Citra mencoba mengingat beberapa hari terakhir. Ia sendiri memiliki akses ke berbagai data untuk urusan kontrak Jepang. Mungkinkah ia dicurigai? Perasaan cemas menyelimutinya. Dan satu hal lagi. Tadi malam ada laporan seseorang masuk ke kantor secara diam-diam, kata kepala tim keamanan dengan suara gemetar. Sekitar jam 2 pagi, terlihat ada cahaya di lantai 15. Setelah rapat, Citra termenung di mejanya. Siapa yang melakukan ini? Dan bagaimana cara menemukannya? Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Suara telepon aneh yang ia dengar di koridor minggu lalu. Seorang karyawan berbicara dengan tergesa-gesa dalam bahasa Spanyol dengan seseorang. Padahal di CV karyawan itu tidak tercantum kemampuan berbahasa Spanyol. Jantung Citra berdebar kencang. Mungkinkah, saat jam makan siang, Citra mengamati lantai 15 dengan saksama. Kemampuan observasinya yang terasa selama menjadi petugas kebersihan sangat membantu. Siapa duduk di mana? Adakah hal yang berbeda dari biasanya? Lalu, ia menemukan sesuatu yang aneh di salah satu meja. Di tempat sampah di meja Rizky dari tim pengembangan, terlihat sobekan kertas memo. Citra melihat sekeliling, lalu dengan hati-hati memungut sobekan-sobekan itu. Spesifikasi produk. Dikirim besok. Memo itu ditulis dalam bahasa Spanyol. Malam itu, Citra sengaja pulang telat. Setelah Rizky pulang, ia mengamati area sekitar komputernya. Tentu saja bukan hal ilegal, hanya observasi. Ia menemukan memo lain di tempat sampah. Kali ini ditulis dalam bahasa Portugis. Tekno Inovasi. Uang muka 500 juta rupiah. Tangan Citra gemetar. Ini dia. Rizky berkomunikasi dengan pesaing menggunakan bahasa Spanyol dan Portugis. Keesokan harinya, Citra melaporkan situasinya dengan hati-hati kepada Hendrawan dan Catherine. Belum ada bukti pasti, tapi ada beberapa hal yang mencurigakan. Kecurigaan seperti apa? Tanya Catherine penuh minat. Rizky sepertinya berkomunikasi dengan seseorang menggunakan bahasa yang tidak tercantum di CV-nya. Dan nama pesaing muncul di sobekan memo. Hendrawan dan Catherine saling berpandangan. Bagaimana kalau kita pasang jebakan?
usul Catherine. Mereka membuat informasi produk baru palsu. Citra menerjemahkannya ke beberapa bahasa, dan membuatnya hanya bisa diakses oleh karyawan tertentu. Versi bahasa Spanyol diberikan kepada Rizky. Ini informasi sangat rahasia. Jangan sampai bocor keluar, kata Hendrawan dengan sengaja menekankan. Selama beberapa hari, Citra mengamati gerak-gerik Rizky. Kapan dan kepada siapa ia berkomunikasi? Dengan cara apa? 4 hari kemudian, dugaan Citra terbukti. Perusahaan pesaing, Tekno Inovasi, tiba-tiba mengumumkan produk baru yang persis sama dengan informasi palsu yang hanya diberikan kepada Rizky. Yang lebih menentukan, Citra memergoki Rizky sedang menelepon seseorang dalam bahasa Spanyol di parkiran setelah pulang kerja. Ya, informasinya sudah saya kirim. Kapan saya bisa terima sisa uangnya? Citra diam-diam merekam adegan itu dengan ponselnya. Keesokan paginya, rapat darurat kembali diadakan. Kali ini, Citra yang berdiri di depan untuk presentasi. Sudah dapat dipastikan Rizky yang membocorkan informasi kepada pesaing. Citra menunjukkan bukti-bukti yang ia kumpulkan satu persatu. Sobekan memo, rekaman percakapan telepon, hasil dari kebocoran informasi palsu. Wajah Rizky berubah pucat pasi. Ini kan jebakan. Benar, ini jebakan. Dan kamu masuk ke dalamnya, kata Hendrawan dingin. Akhirnya Rizky mengakui segalanya. Karena kesulitan ekonomi, ia menerima tawaran dari pesaing. Selama 3 bulan terakhir, ia menerima total 1,5 miliar rupiah untuk membocorkan informasi. Pecat dia segera dan ambil tindakan hukum, kata Catherine tegas. Dan, Citra. Semua mata tertuju pada Citra. Kamu telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Setelah rapat, Hendrawan memanggil Citra secara pribadi. Citra, tanpa kemampuan observasi dan bahasamu, kasus ini tidak akan terpecahkan. Karena itu, saya punya penawaran, bagaimana kalau kamu dipromosikan secara resmi menjadi kepala tim bisnis internasional? Sungguh, Pak, kamu sudah cukup membuktikan diri. Sudah saatnya kamu memegang tanggung jawab yang lebih besar. Malam itu, Catherine mengundang Citra makan malam. Mereka menikmati waktu berdua di sebuah restoran mewah. Citra, jujur saja, saya tertarik padamu bukan hanya karena kemampuanmu. Tatapan Catherine menjadi serius. Perusahaan ini punya masalah yang jauh lebih besar yang harus diselesaikan. Dan kita butuh orang sepertimu. Masalah apa, Bu? Itu akan kita bicarakan perlahan. Tapi saya ingin membantumu agar bisa berkembang lebih jauh lagi. Seminggu kemudian, Citra resmi dipromosikan menjadi kepala tim bisnis internasional. Kini ia punya kantor sendiri dan 3 orang bawahan. Gajinya naik lagi, dan posisinya di perusahaan benar-benar berubah. Melihat dirinya di cermin, ia merasa sudah menjadi orang yang sama sekali berbeda dari Citra si petugas kebersihan 6 bulan lalu. Tapi Citra tahu, permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Masalah lebih besar apa yang diisyaratkan Catherine? Dan peran apa yang akan ia mainkan di dalamnya? Semua jawaban akan segera terungkap. Pada hari pertamanya setelah promosi, Citra berdiri di kantor barunya. Pemandangan kota Jakarta dari jendela terasa berbeda dari sebelumnya. 6 bulan lalu, ia berada di lantai basement gedung ini, merapikan peralatan kebersihan. Sekarang, ia menatap kota dari lantai 17. Di atas mejanya, terpampang papan nama, Citra Ayu Lestari, kepala tim bisnis internasional. Saat ia menyentuhnya, tekstur logam yang dingin terasa begitu nyata. Apakah ini benar-benar kenyataan? Gumamnya. Pukul 10 pagi, Citra memimpin rapat tim pertamanya. 3 anggota timnya duduk di hadapannya. Jennifer, seorang ahli pemasaran. Marco, seorang analis teknis. Dan Kevin, penanggung jawab penjualan. Selamat pagi semua. Saya Citra, yang akan bekerja bersama kalian ke depannya. Suara Citra sedikit bergetar. Ia belum pernah memimpin sebuah tim. Saya juga ingin belajar dan berkembang bersama kalian. Jika ada pertanyaan atau saran, jangan ragu untuk disampaikan. Jennifer mengangkat tangan. Bu Citra, ke depannya, apa arah yang akan diambil oleh tim kita? Citra berpikir sejenak, lalu menjawab. Tujuan kita bukan hanya memenangkan kontrak, tapi membangun kemitraan internasional yang sejati.
Anggota timnya mendengarkan dengan penuh minat. Kita akan meruntuhkan tembok bahasa dan budaya, sehingga perusahaan dari berbagai negara bisa saling memahami dan membangun hubungan berdasarkan kepercayaan. Marco mengangguk. Kalau begitu, bagaimana jika kita menempatkan ahli untuk setiap wilayah? Ide bagus. Penting bagi kita untuk benar-benar memahami budaya dan adat bisnis di semua wilayah yang ingin kita masuki. Seminggu berlalu, dan tim Citra mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Negosiasi dengan perusahaan otomotif Jerman berjalan lancar, dan mereka mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tender proyek pemerintah Brasil. Hendrawan pun tidak bisa tidak mengakuinya. Kinerja tim Citra menyumbang 40% dari pendapatan kuartal ini. Suara Hendrawan melaporkan dalam rapat Dewan Direksi terdengar sampai ke koridor. Namun, Citra merasa ada yang tidak beres. Ia bisa merasakan ketidaknyamanan dari raut wajah Hendrawan. Suatu malam, saat makan malam bersama orang tuanya, Citra menceritakan rencana barunya. "Ibu, Bapak, ada sesuatu yang ingin Citra lakukan." "Apa itu, Nak?" tanya ayahnya penuh minat. "Aku ingin mendirikan yayasan nirlaba untuk membantu keluarga pendatang yang berada dalam situasi sulit sepertiku dulu." Mata ibunya berkaca-kaca. "Putri ibu sekarang sudah berpikir untuk membantu orang lain. Aku ingin memberikan pelatihan bahasa dan bantuan pencarian kerja. Memberikan harapan bagi mereka yang punya kemampuan tapi tidak punya kesempatan." Keesokan harinya, Citra makan siang bersama Catherine. "Rencana mendirikan yayasan? Ide yang sangat bagus," kata Catherine dengan senyum tulus. "Saya pribadi ingin membantu dengan dana awal. Apakah 1 miliar rupiah cukup untuk memulai?" Mata Citra terbelalak. "Sungguh, Bu? Itu uang yang sangat banyak." "Citra, kamu sudah memberikan nilai yang jauh lebih besar dari itu untuk perusahaan kita. Dan yayasan ini juga akan berarti sebagai bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan." Namun, beberapa hari setelah itu, hal-hal aneh mulai terjadi. File presentasi Jerman yang disiapkan Citra tiba-tiba hilang. File cadangannya juga rusak. "Aneh sekali. Padahal aku yakin sudah menyimpannya," kata Jennifer cemas. "Jangan-jangan ada yang sengaja." Citra juga curiga, tapi tidak ada bukti pasti. Minggu berikutnya, terjadi hal yang lebih serius. Saat rapat virtual penting dengan klien dari Brasil, koneksi internet tiba-tiba terputus. Tim IT mengatakan tidak bisa menemukan penyebabnya. "Mohon maaf sekali. Ada masalah teknis," kata Citra meminta maaf kepada klien Brasil dan terpaksa menunda rapat. Yang aneh, tim lain tidak mengalami masalah internet. Hanya tim Citra. Kevin berbisik pelan pada Citra. "Bu, jangan-jangan Pak Hendrawan mencoba menjegal kita? Kenapa kamu berpikir begitu? Belakangan ini kinerja tim kita terlalu bagus. Dan ibu naik jabatan terlalu cepat." Citra mempertimbangkan kemungkinan itu. Mungkin saja Hendrawan tidak suka dengan perkembangannya. Akhirnya, Hendrawan turun tangan langsung. "Citra, sebentar ke ruangan saya." Di kantor Hendrawan, mereka hanya berdua. "Saya dengar tentang rencana yayasan itu. Saya khawatir itu akan mengganggu pekerjaanmu di kantor." "Tidak akan mengganggu sama sekali, Pak. Saya akan kerjakan di akhir pekan atau setelah jam kerja. Tapi jabatan kepala tim bisnis internasional adalah tanggung jawab 24 jam. Suara Hendrawan mengandung nada peringatan. "Dan satu hal lagi, kinerja timmu memang bagus belakangan ini, tapi itu belum teruji." Hendrawan menyesap kopinya yang dingin. "Kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika pasar berubah. Jangan terlalu percaya diri." Hawa dingin menjalari punggung Citra. "Ini jelas sebuah upaya penjegalan. Saya akan bekerja lebih keras," jawab Citra dengan tenang. Tapi dalam hati, ia merasa Hendrawan sedang merencanakan sesuatu. Malam itu, Citra menelepon Catherine. "Bu Catherine, apa ada waktu untuk bertemu?" "Ada apa?" "Suaramu terdengar tidak baik." Citra menceritakan percakapannya dengan Hendrawan secara detail. Sudah kuduga akan begitu, suara Catherine sama sekali tidak terkejut. Permainan yang sesungguhnya telah dimulai. Citra. Keesokan harinya, Catherine dan Citra bertemu di sebuah kafe dekat kantor. "James berpikir kamu mengancam posisinya," kata Catherine jujur. "Tapi saya hanya bekerja keras. Itulah masalahnya.
Kamu terlalu hebat. Tatapan Catherine menjadi serius. Citra, sekarang kamu harus memilih. Mundur. Atau terus maju sampai akhir. Malam itu, Citra sendirian di kantornya. Lampu-lampu kota yang berkelip terlihat dari jendela. Pemandangan yang bahkan tidak bisa ia impikan 6 bulan lalu. Tapi sekarang ia harus membuat pilihan yang lebih besar. Memilih jalan aman dan menerima tekanan dari Hendrawan, atau mengambil risiko yang lebih besar dan menempuh jalannya sendiri. Citra mengeluarkan proposal pendirian yayasan dari laci mejanya. Dokumen yang berisi mimpinya untuk membantu orang-orang dalam kesulitan. Aku tidak bisa menyerah, gumamnya. Ia tahu perang yang sesungguhnya akan segera dimulai, tapi ia tidak bisa mundur. Terlalu banyak orang yang percaya padanya. Seminggu kemudian, Catherine mengundang Citra ke rumahnya. Kediaman Hendrawan adalah sebuah rumah megah di kawasan Pondok Indah. Citra terpana melihat kemegahannya. Lewat sini, Catherine membimbingnya ke sebuah ruang kerja kecil di belakang rumah. Ruang pribadi Catherine di mana Hendrawan tidak bisa masuk. Citra, sekarang kita perlu bicara serius. Ekspresi Catherine menjadi sangat serius. Tentang James. Jujur saja, ada alasan lain kenapa saya tertarik padamu. Catherine mengeluarkan sebuah map tebal dari brankas di ruang kerja itu. Ini hasil investigasiku selama 2 tahun terakhir. James menggelapkan uang perusahaan. Jantung Citra mencelos. Sungguh. Bu, kontrak fiktif, karyawan fiktif, rekening di luar negeri, semuanya dilakukan secara sistematis. Catherine membuka map itu. Terlihat banyak sekali catatan transaksi yang mencurigakan. Kenapa? Kenapa ibu menceritakan ini padaku? Tanya Citra dengan suara bergetar. Karena kamu orang luar. Kamu tidak terlibat dalam kejahatannya, dan yang terpenting, kamu punya kemampuan. Tatapan Catherine memohon. Sendirian, sulit bagiku menemukan bukti yang kuat. Tapi dengan kemampuan bahasa dan analisismu, jika ini benar, seluruh perusahaan dalam bahaya. Citra menatap kembali dokumen-dokumen itu, memang banyak sekali bagian yang janggal. Maukah kamu membantuku? Tanya Catherine dengan sungguh-sungguh. Citra ragu sejenak. Ini bukan lagi sekadar tugas kantor, tapi mempertaruhkan seluruh hidupnya. Kalau Hendrawan tahu, maka kita berdua akan tamat. Tapi jika kita tidak melakukan apa-apa, akan lebih banyak karyawan yang menjadi korban. Citra menarik napas dalam-dalam. Baiklah. Saya akan bantu. Mulai keesokan harinya, Citra menjalani kehidupan ganda. Siang hari ia menangani pekerjaan tim bisnis internasional seperti biasa, dan malam hari ia menganalisis dokumen keuangan perusahaan. Dari salinan kontrak yang diberikan Catherine secara diam-diam, memang banyak sekali kejanggalan. Transaksi dengan perusahaan luar negeri yang tidak ada, biaya jasa yang jauh lebih tinggi dari layanan sebenarnya, penarikan tunai yang tidak bisa dijelaskan. Ini benar-benar serius, gumam Citra. Namun, beberapa hari kemudian, pengawasan Hendrawan semakin ketat. Citra, belakangan ini kamu sering lembur, ya? Hendrawan tiba-tiba muncul di kantor Citra. Sedang meninjau kontrak internasional, Pak. Citra menjawab dengan santai, tapi dalam hati ia berkeringat dingin. Jangan terlalu memaksakan diri. Kesehatan itu penting. Kata-kata Hendrawan mengandung peringatan. Setelah seminggu melakukan penyelidikan, Citra menemukan petunjuk yang menentukan. Email-email korespondensi dengan sebuah bank di Swiss. Tapi email itu ditulis dalam bahasa Jerman. Untungnya, Citra menguasai bahasa Jerman. Nomor rekening. Transfer 800 juta rupiah per bulan. Ini adalah bukti bahwa Hendrawan mengelola rekening pribadi di Swiss. Yang lebih mengejutkan adalah sumber uang itu. Sebagian dari uang muka kontrak yang dibayarkan oleh klien perusahaan dialirkan ke sana dengan dalih biaya jasa palsu. Tangan Citra gemetar. Ini bukan sekadar penggelapan, tapi penipuan terorganisir. Bukti ini sudah cukup. Tapi saat itu, pintu kantornya terbuka. Sedang apa kamu jam segini? Hendrawan tiba-tiba muncul. Citra cepat-cepat mematikan layar, tapi Hendrawan menatapnya dengan curiga. Sedang menyiapkan pertemuan dengan klien dari Jerman besok. Oh, begitu. Tapi tadi di layarmu ada tulisan bahasa Jerman. Aku jadi penasaran isinya apa. Hendrawan melangkah lebih dekat,
Draft kontrak yang dikirim klien untuk ditinjau, Pak. Suara Citra sedikit bergetar. Citra, Hendrawan meletakkan tangannya di meja Citra dan mencondongkan tubuhnya. Kamu tidak sedang tertarik dengan hal lain, kan? Maksud Bapak? Tentang rahasia perusahaan. Informasi yang tidak seharusnya kamu akses dengan posisimu. Suara Hendrawan menjadi dingin. Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi, Pak. Saya hanya fokus pada pekerjaan saya, kalau begitu bagus. Tapi aku hanya mengingatkan, bisik Hendrawan di telinga Citra. Karyawan yang merugikan perusahaan akan ditindak dengan sangat tegas. Siapapun orangnya, punggung Citra basah oleh keringat dingin. Dan keluargamu, ayahmu masih dalam perawatan, kan? Asuransi kesehatan seperti itu kan dari perusahaan. Kata-kata terakhir Hendrawan membuat darah Citra seakan membeku. Ia mengancam keluarganya? Apa? Apa salah saya? Saat ini belum ada. Tapi kuharap kedepannya juga begitu. Hendrawan berbalik di ambang pintu, mulai besok, pulanglah lebih awal. Tidak akan ada alasan untuk lembur. Setelah Hendrawan pergi, Citra terduduk lemas di kursinya. Tangannya begitu gemetar hingga tidak bisa memegang gelas air dengan benar. Jelas sudah Hendrawan mencurigainya, dan bahkan mengancam keluarganya. Apa yang harus kulakukan? Citra dilanda keputusasaan. Jika ia melanjutkan penyelidikan, keluarganya bisa dalam bahaya. Jika ia berhenti, akan lebih banyak korban yang berjatuhan. Malam itu, di rumah, Citra menatap orang tuanya. Ayahnya tertidur pulas setelah minum obat, dan ibunya sedang merajut. Aku harus melindungi ketenangan ini, tapi di saat yang sama, ia tidak bisa membiarkan kejahatan Hendrawan. Demi semua karyawan perusahaan, dan orang-orang yang mungkin akan menjadi korban selanjutnya. Citra mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat pada Catherine. Besok kita bertemu makan siang. Ada hal penting. Momen untuk memilih telah tiba. Memilih keamanan, atau memilih keadilan, momen yang akan menentukan nasib Citra. Keesokan harinya saat makan siang, Citra dan Catherine bertemu di sebuah kafe yang jauh dari kantor. Pak Hendrawan mencurigai saya. Tadi malam dia bahkan mengancam secara langsung. Suara Citra bercampur dengan rasa takut. Itu sudah bisa diduga. Artinya kita semakin dekat dengan inti masalah, kata Catherine dengan tenang. Tapi dia mengancam keluarga saya. Katanya akan memutus asuransi kesehatan ayah saya, karena itulah kita harus bertindak lebih cepat. Besok saya akan mengadakan rapat Dewan Direksi Darurat. Tatapan Catherine penuh tekad. Keesokan harinya, pukul 2 siang, rapat Dewan Direksi Darurat diadakan di ruang rapat lantai teratas markas besar Cakrawala Digital Nusantara. 5 direktur independen, 3 pemegang saham utama, serta Catherine dan Hendrawan hadir. Citra juga diundang sebagai saksi khusus. Hendrawan duduk dengan ekspresi bingung. Mohon maaf atas pemberitahuan rapat yang mendadak ini, kata Catherine sambil berdiri. Hari ini kita harus membahas masalah krusial yang menyangkut keberlangsungan perusahaan kita. Selama 2 tahun terakhir, telah terjadi penggelapan dan penipuan sistematis di perusahaan ini. Pernyataan pertama Catherine membuat seisi ruangan gaduh. Wajah Hendrawan seketika mengeras. Catherine? Apa-apaan ini? Diam? James. Sudah saatnya semua ini diungkap. Catherine menyalakan proyektor, dan layar menampilkan berbagai macam bukti. Citra, silakan mulai presentasinya. Citra berdiri dengan hati berdebar. Bapak dan Ibu Dewan Direksi yang terhormat, saya akan sampaikan hasil penyelidikan saya selama 3 minggu terakhir. Layar pertama menampilkan rincian rekening bank di Swiss. Ini adalah rekening luar negeri yang dikelola atas nama pribadi CEO Hendrawan. Selama 2 tahun terakhir, total dana yang masuk mencapai 38 miliar rupiah. Hendrawan melompat berdiri. Ini fitnah? Bagaimana bisa kamu mendapatkan informasi pribadiku? Ini baru permulaan, Pak, kata Citra tenang. Layar kedua menampilkan kontrak-kontrak palsu. Ada 17 kontrak fiktif yang dibuat dengan perusahaan luar negeri yang tidak ada. Uang perusahaan dikeluarkan dengan dalih biaya konsultasi. Para direktur mulai berbisik-bisik. Dan semua transaksi ini ditulis dalam bahasa Jerman, Prancis, dan Spanyol, agar sulit dipahami oleh karyawan lain. Tapi Anda tidak tahu kalau saya menguasai bahasa-bahasa itu,
tambah Catherine sambil menatap Hendrawan. Layar ketiga menampilkan riwayat email. Email berbahasa Jerman ini adalah korespondensi langsung antara CEO Hendrawan dengan manajer bank di Swiss. Citra menerjemahkan email itu. Dana bulan ini sudah diterima, bulan depan kemungkinan jumlahnya akan lebih besar. Harap proses dengan hati-hati sampai audit perusahaan selesai. Seisi ruangan hening. Ini semua rekayasa, teriak Hendrawan. Dia meretas komputerku dan membuat bukti palsu. Catherine, kamu kan yang merencanakan ini semua karena ingin cerai? Kalau begitu, apa ini juga palsu? Citra melepaskan bom terakhirnya. Layar menampilkan rekaman kamera CCTV, Hendrawan sedang menarik uang tunai dari bank di Swiss. Ini rekaman dari perjalanan dinas ke Zurich bulan lalu. Dari 38 miliar rupiah, 8 miliar ditarik tunai. Wajah Hendrawan pucat pasi. Salah satu direktur independen bertanya dengan dingin, CEO Hendrawan, adakah yang bisa Anda jelaskan mengenai ini? Saya. Hendrawan kehilangan kata-kata. Tidak ada bukti untuk menyangkal. Dan ini bukan hanya masalah uang perusahaan, tambah Catherine. Uang muka kontrak dari klien juga digelapkan di tengah jalan. Ini termasuk dalam pasal penipuan terhadap klien. Perwakilan pemegang saham berdiri. Cukup. Dewan direksi dengan ini memutuskan untuk memberhentikan CEO Hendrawan dengan segera. Yang setuju, ke-8 orang mengangkat tangan. Keputusan bulat, Pak Hendrawan, Anda diberhentikan dari jabatan CEO dengan segera. Dan kami akan melaporkan kasus ini ke pihak berwenang. Hendrawan terduduk lemas di kursinya. Dan satu hal lagi, Catherine menyampaikan pemberitahuan terakhir. Semua dana yang digelapkan harus segera dikembalikan ke perusahaan, dan kami juga akan menuntut ganti rugi. Jika tidak bekerja sama secara sukarela, kami akan menempuh semua jalur hukum untuk mengambilnya kembali. Kami juga sudah melapor ke Bareskrim Polri. Lalu siapa CEO sementara? Tanya seorang direktur. Saya yang akan mengambil alih, jawab Catherine. Dan saya ingin menunjuk Citra Ayu Lestari sebagai wakil direktur utama. Semua mata tertuju pada Citra. Tanpa kemampuan dan integritasnya, kita tidak akan bisa mengungkap apalagi menyelesaikan masalah ini. Para direktur mengangguk setuju. Citra, apakah Anda bersedia menerima jabatan wakil direktur utama? Hati Citra membuncah. Setahun yang lalu ia hanyalah petugas kebersihan, sekarang menjadi wakil direktur utama. Ya, saya terima dengan penuh rasa terima kasih. Dan dalam 6 bulan ke depan, kita akan mempertimbangkan suksesi CEO, kata Catherine. Pernyataan itu membuat mata Citra terbelalak karena terkejut. Saya? Tidak ada orang lain yang lebih mencintai perusahaan ini, peduli pada karyawan, dan bisa memimpin secara etis selain kamu. Setelah rapat selesai, Citra melihat Hendrawan mengemasi barang-barangnya. Orang yang pernah menghina dan meremehkannya kini pergi dengan tertunduk lesu. Tapi Citra tidak merasakan kemenangan, melainkan rasa kasihan. Pak Hendrawan, panggil Citra pelan. Apa? Jawab Hendrawan dengan suara lelah. Seandainya dari awal Bapak hidup dengan jujur, hal seperti ini tidak akan terjadi. Penyesalan tidak ada gunanya, kata Hendrawan untuk terakhir kalinya sebelum masuk ke dalam lift. Malam itu, Citra merayakannya dengan makan malam sederhana bersama orang tuanya. Putri Bapak jadi wakil direktur utama, kata ayahnya penuh haru. Tapi, Citra, apa tidak terlalu tinggi? Apa tidak berbahaya? Tanya ibunya cemas. Tidak apa-apa, Bu. Sekarang aku benar-benar bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Citra menatap keluar jendela. Mulai besok, kehidupan yang benar-benar baru akan dimulai. Tapi yang terpenting adalah, ia masih Citra yang sama. Citra yang tidak pernah kehilangan niat untuk menolong sesama. 16 April 2025. Tepat 1 tahun sejak hari yang mengubah hidup Citra. Tapi hari ini, Citra akan dilantik sebagai CEO Cakrawala Digital Nusantara. Mengenakan setelan jas baru, penampilannya di depan cermin sangat berbeda dari setahun yang lalu. Benarkah ini aku? Pikirnya, masih tidak percaya. Tapi naskah pidato pelantikan di tangannya, menegaskan bahwa ini adalah kenyataan. Di lantai bawah, orang tuanya sedang bersiap. Hari ini adalah hari yang istimewa juga bagi mereka. Pukul 10 pagi, di aula utama markas besar Cakrawala Digital Nusantara,
Lebih dari 300 karyawan telah berkumpul. Para wartawan juga hadir. Kisah seorang petugas kebersihan yang menjadi CEO telah menjadi berita nasional. Catherine menjadi pembawa acara. Hari ini, kita akan menulis sejarah baru. Dengan bangga saya perkenalkan CEO kita yang baru, yang berhasil mencapai posisi ini dengan kemampuan dan integritas sejati, Chitra Ayu Lestari. Tepuk tangan membahana. Saat naik ke atas podium, matanya menangkap sosok orang tuanya di barisan depan. Ayahnya telah pulih sepenuhnya, dan ibunya tersenyum bahagia. Bapak, Ibu, rekan-rekan karyawan yang saya hormati, dan keluarga yang saya cintai, suara Chitra menggema. Setahun yang lalu pada waktu seperti ini, saya sedang membersihkan lantai di basement gedung ini. Aula menjadi hening. Saat itu, saya adalah sosok yang tak terlihat oleh siapapun. Tapi kalian semua melihat saya. Saya ingin berterima kasih secara khusus pada Bu Tukinem. Chitra menatap Bu Tukinem di antara hadirin, yang kini telah dipromosikan menjadi manajer tim kebersihan. Kehangatan yang ibu berikan membuat saya tidak menyerah. Ia juga menunduk pada Pak Budi, sang satpam. Dan Pak Budi, terima kasih sudah menyapa saya dengan hangat setiap subuh. Terlihat beberapa karyawan menyeka air mata. Kedepannya, perusahaan ini tidak akan hanya mengejar keuntungan, suara Chitra menjadi lebih tegas. Kita akan menjadi perusahaan di mana setiap karyawan dihormati, setiap klien percaya, dan kita berkontribusi pada masyarakat. Dan kita akan menjadi perusahaan yang memberikan harapan bagi orang-orang yang membutuhkan kesempatan, seperti saya dulu. Tepuk tangan kembali membahana. Kita telah membuktikan bahwa yang terpenting bukanlah asal-usul atau latar belakang, melainkan kerja keras dan kemampuan. Setelah pelantikan, Chitra berkeliling kantor. Di lobi lantai 1, sebuah ruang pameran khusus telah disiapkan. Di dalam sebuah bingkai kaca, tergantung seragam kebersihan lama milik Chitra. Di bawahnya tertulis, setiap pekerjaan memiliki martabatnya. Para karyawan yang lewat berhenti sejenak di depannya, merenung. Ini ide yang sangat bagus, kata Catherine yang berdiri di sampingnya. Agar kita tidak lupa, Bu. Tidak lupa akan kerendahan hati. Suasana perusahaan kini telah berubah total. Karyawan tim kebersihan berjalan dengan lebih percaya diri dan saling sapa dengan karyawan dari departemen lain. Berkat program pelatihan internal yang dibuat Chitra, banyak karyawan mendapat kesempatan baru. Jason yang dulu bekerja di resepsionis kini berada di tim IT, dan Maria dari kafetaria sekarang bekerja di tim akuntansi. Kesempatan itu benar-benar mengubah segalanya, Bu, sapa Jason pada Chitra. Sore harinya, Chitra mengunjungi yayasan yang ia dirikan, Yayasan Jembatan Harapan. Kini yayasan itu telah memiliki 3 pusat pelatihan di Jakarta. Setiap tahun, lebih dari 500 orang menyelesaikan program dan mendapatkan pekerjaan baru. Ibu Chitra, sapa para peserta yang sedang belajar di sana. Sebagian besar dari mereka adalah anggota keluarga pendatang. Selama kalian tidak menyerah, kesempatan pasti akan datang, kata Chitra pada mereka. Saya adalah buktinya. Malam harinya, ia menikmati waktu tenang bersama keluarga. Makan malam bersama di rumah baru mereka sambil mengenang 1 tahun terakhir. Chitra, Bapak sangat bangga padamu, kata ayahnya. Tapi yang paling membanggakan bukanlah kesuksesanmu. Lalu apa, Pak? Karena kamu tetaplah putri kami. Putri yang rendah hati dan peduli pada orang lain. Mata Chitra berkaca-kaca. Kisah Chitra kini telah dikenal di seluruh negeri. Perusahaan-perusahaan lain mulai melakukan perubahan yang disebut efek Chitra. Mereka membuat program pelatihan karyawan internal dan menciptakan budaya yang menghargai keberagaman. Berbagai universitas mengundang Chitra untuk memberikan kuliah umum, dan pemerintah meminta nasihatnya untuk kebijakan integrasi pendatang. Perubahan dimulai dari 1 orang, tapi pada akhirnya akan mengubah semua orang, kata Chitra dalam sebuah kuliah umum. Malam itu, Chitra kembali berdiri di depan seragam kebersihannya di lobi perusahaan. Terima kasih, bisiknya pelan, pada dirinya yang dulu. Pada dirinya yang tidak pernah menyerah. Sambil menatap seragam di dalam bingkai kaca, Chitra mengenang semua momen dalam setahun terakhir. Ejekan Hendrawan, kerja keras 72 jam tanpa henti, krisis dengan klien Jepang, kasus mata-mata. Dan akhirnya, momen saat ia mengungkap kebenaran.
setiap pekerjaan memiliki martabatnya. Membaca kembali kalimat di bawah bingkai itu, Citra tersenyum. Di luar jendela, pemandangan malam Jakarta terhampar. Ribuan lampu berkelip, dan Citra berpikir, di balik setiap cahaya itu, ada mimpi dan harapan seseorang. Dan saat ini pun, di suatu tempat, ada orang-orang seperti Citra dulu, yang berada dalam situasi sulit tetapi tidak menyerah. Suara hangat Citra terdengar untuk terakhir kalinya. Kalian juga bisa. Apapun situasi kalian saat ini, sesulit apapun rintangan yang kalian hadapi, jangan pernah menyerah. Karena tidak terlihat, bukan berarti tidak ada. Percayalah pada cahaya di dalam diri kalian, pada potensi yang kalian miliki. Suatu saat nanti, cahaya kalian pasti akan menerangi dunia. Bagaimana cerita Citra hari ini? Jika Anda menikmatinya, jangan lupa untuk subscribe dan like, dan ceritakan di kolom komentar, di mana dan sedang apa Anda saat mendengarkan ini. Saya juga penasaran dengan cerita Anda. Semoga kebahagiaan yang hangat selalu menyertai keluarga Anda. Terima kasih telah menonton hari ini.